Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabar kalian? Pastinya baik dong. Oke, lanjut. Alhamdulillah, kita bisa dipertemukan di perkuliahan online ini. Pastinya kalian tetap semangat dong. Saya harap pasti juga semangat. Walaupun kita kuliahnya lewat media online seperti Google Meet, Zoom, e-learning, Google Classroom, dan sebagainya. Langsung saja kita masuk ke presentasi, dan di sini kami sebagai kelompok 1 akan mempresentasikan pembelajaran tematik SD atau MI. Dan tak lupa lagi, untuk materi yang pertama disampaikan oleh Mbak Lulu, selanjutnya bisa disampaikan oleh Mbak Dewi Rizky, selanjutnya disampaikan oleh Mbak Mega, yang terakhir disampaikan oleh saya sendiri. Langsung saja untuk masuk ke materi yang pertama. Untuk Mbak Lulu, monggo materi pertama saya persilahkan. Untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik yaitu pembelajaran kegiatan seorang anak untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan. Jadi, pembelajaran yaitu kegiatan proses belajar mengajar baik di kelas maupun di luar kelas. Sedangkan tematik yaitu konsep umum yang dapat mengumpulkan beberapa bagian dalam satu hal. Jadi, tematik adalah kumpulan dari beberapa tema yang di dalamnya ada beberapa mata pelajaran yang terdiri dari matematika, bahasa Indonesia, SPDP, IPA, dan mata pelajaran yang lainnya. Sedangkan pembelajaran tematik sendiri adalah kegiatan belajar dengan tidak memisahkan mata pelajaran, tetapi menggunakan tema untuk menyatukannya. Jadi sesuai dengan apa yang saya katakan di awal, jadi pembelajaran tematik adalah suatu buku tema yang di dalamnya mencakup tentang pembelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan SPDP. Untuk materi selanjutnya yakni tujuan pembelajaran tematik SDMI. Yang pertama, mudah memusatkan perhatian pada suatu tema atau topik tertentu. Yang kedua, mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama. Dalam satu tema itu ada terdiri dari beberapa mata pelajaran, seperti tema kegiatanku. Dalam pelajaran bahasa Indonesia itu ada dari mulai bangun tidur, kemudian aktivitas sehari-hari seperti berangkat sekolah, bermain, kemudian akan memulai tidur kembali. Yang ketiga, yaitu memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Kemudian, dapat mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan mengaitkan berbagai mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi peserta didik. Jadi di dalam buku tema itu pastinya ada pengalaman yang dilakukan oleh peserta didik sehari-hari, seperti pengalaman bangun tidur itu, kemudian pergi ke sekolah, kemudian akan memulai tidur kembali. Kemudian yang kelima, tujuannya yaitu lebih bergairah belajar karena mereka dapat berkomunikasi dalam situasi nyata serta bercerita, bertanya, menulis sekaligus. Jadi di dalam tema itu siswa bisa belajar menulis, kemudian bertanya, dan juga di dalamnya ada tentang bercerita. Jadi anak tidak mudah bosan dalam mempelajari buku tema. Kemudian lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi yang disajikan dalam konteks tema yang jelas. Kemudian yang guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara terpadu dan disiapkan sekaligus dan diberikan dua atau 3 pertemuan bahkan lebih.
Jadi guru tuh dapat menghemat waktu. Karena dalam satu tema itu guru bisa mempelajari 4 atau 5 pelajaran sekaligus. Jadi satu tema itu ada satu pembelajaran, ada 4 pembelajaran. 4 pembelajaran atau 6 pembelajaran. Satu pembelajaran itu terdiri dari 2 mata pelajaran. Jadi guru dapat mengajarkan siswa 2 mata pelajaran sekaligus dalam satu pembelajaran. Kemudian budi pekerti dan moral peserta didik dapat ditumbuh kembangkan dengan mengangkat sejumlah nilai budi pekerti sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi di dalam buku tema itu juga diajarkan tentang budi pekerti, tentang sopan santun, dan menanamkan nilai-nilai kepada anak. Sekian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dewi Rizky. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Mbak Lu'lu'il Mansurah karena sudah mempersilahkan saya untuk melanjutkan presentasi kali ini. Langsung saja saya akan melanjutkan materi presentasi kali ini, yaitu tentang prinsip-prinsip pembelajaran tematik SD atau MI. Yang pertama yaitu pembelajaran tematik integratif memiliki satu tema aktual, dekat dengan dunia siswa dan dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya yaitu dalam pembelajaran tematik ini, materi yang disajikan, materi yang di dalam pembelajaran itu terkait dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengenalkan pembelajaran bahasa Indonesia, mengenalkan keluargaku. Nah, itu sehingga peserta didik itu terkait dalam pembelajaran sehari-hari kayak kayak mengenalkan anggota keluarganya itu seperti apa saja. Yang kedua yaitu pembelajaran tematik integratif perlu memiliki materi beberapa mata pelajaran yang mungkin saling terkait. Nah, seperti materi pembelajaran IPA, matematika, dan seterusnya. Dan yang ketiga, pembelajaran tematik integratif tidak boleh bertentangan dengan tujuan kurikulum yang berlaku. Sebaliknya, pembelajaran tematik integratif harus mendukung pencapaian tujuan yang utuh kegiatan pembelajaran yang termuat dalam kurikulum. Yang keempat, materi pembelajaran dapat dipadukan satu tema, selalu mempertimbangkan karakteristik siswa seperti minat, kemampuan, dan kebutuhan pengetahuan siswa. Yang kelima, materi pembelajaran yang dipadukan tidak terlalu dipaksakan. Artinya materi yang tidak mungkin dipadukan tidak usah dipadukan. Jadi materi yang tidak nyambung dalam tematik itu tidak perlu memaksakan untuk dibuat seperti itu, dibuat untuk mata pelajaran yang bisa dipadukan gitu. Selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran tematik SDMI. Menurut Tim Puskur, pendekatan pembelajaran karakteristik tematik itu terdapat ada 10, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendidikan berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung kepada anak. Yang ketiga, pemisahan mapel tidak kelihatan atau antar mapel menyatu. Jadi karakteristiknya yang ketiga itu antara materi mapelnya dalam karakteristik pembelajaran tematik ini tidak terlihat antara materinya yang masuk dengan pembelajaran tematiknya itu. Yang keempat yaitu
beberapa mapel dalam suatu proses pembelajaran sehingga bermakna. Yang kelima, hasil pembelajaran dapat dijadikan konsep dari berkembangnya sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Yang keenam, menggunakan prinsip belajar, bermain dan menyenangkan. Jadi peserta didik itu tidak langsung untuk memahaminya dalam satu materi saja, dalam pembelajaran saja. Jadi pembelajarannya itu diisi dengan kita mengenalkan pembelajaran itu dengan sikap bermain dan belajar. Selanjutnya, mengembangkan komunikasi siswa. Antara guru dan siswa harus saling berkomunikasi. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan sosial siswa. Terus mengembangkan keterampilan berpikir, dan yang terakhir lebih menekankan proses ketimbang hasil. Tuh. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akan melanjutkan untuk materi selanjutnya akan disampaikan kepada Saudari Mega. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Mbak Dewi Rizky Ilyana telah mempersilahkan saya dalam menyampaikan presentasi atau melanjutkan presentasinya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu manfaat pembelajaran tematik. Dalam pembelajaran tematik K13 itu memiliki banyak sekali manfaat. Dari kelompok kami akan menjabarkan 8 manfaat. Yang pertama yaitu pembelajaran mampu meningkatkan pemahaman konseptual peserta didik terhadap realitas sesuai tingkat perkembangan intelektualitasnya. Jadi pembelajaran tematik itu dapat meningkatkan pemahaman konseptual peserta didik. Jadi peserta didik yang ikut serta dalam pembelajaran tematik sekarang itu dapat memiliki ide-ide tersendiri. Jadi dia itu bisa mengaitkan ide satu dengan yang lain, seperti itu. Yang kedua yaitu pembelajaran tematik memungkinkan peserta didik mampu mengeksplorasi melalui serangkaian proses kegiatan pembelajaran. Jadi manfaat yang kedua ini, peserta didik itu dapat mengeksplorasi atau mencari ilmunya sendiri, atau dalam serangkaian kegiatan yang disampaikan oleh guru, peserta didik itu mampu mendapatkan atau mengeksplorasi pengetahuannya tersendiri itu. Jadi dia itu intinya itu dia bisa mendapatkan pengetahuan dari proses pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Seperti itu. Selanjutnya yang nomor 3, pembelajaran tematik mampu meningkatkan keeratan hubungan antar peserta didik. Nah, jelas ya kalau yang nomor 3 ini, karena pembelajaran tematik itu hampir semuanya, mayoritas semuanya itu menggunakan metode diskusi. Jadi guru itu membuat kelompok-kelompok kecil untuk mendiskusikan. Jadi agar peserta didik itu mampu memecahkan suatu masalah atau materi yang telah disampaikan oleh gurunya, seperti itu. Selanjutnya yang nomor 4, pembelajaran tematik membantu guru dalam meningkatkan profesionalismenya. Yang nomor 5, menyenangkan karena bertolak dari minat dan kebutuhan anak. Yang nomor 6, hasil belajar akan bertahan lebih lama karena berkesan dan bermakna. Jadi kan peserta didik itu kalau pembelajaran tematik itu rata-rata memang diharuskan, bukan rata-rata, memang diharuskan untuk selalu mencari ilmu. Jadi dia itu mencari, bukan
Bukan seperti KTSP dulu kan guru bukan hanya fasilitator, tetapi guru juga menjadi fokusnya peserta didik. Kalau sekarang itu peserta didik seperti mencari ilmu sendiri dan guru hanya menjadi fasilitator saja. Seperti itu. Selanjutnya yang nomor 7, mengembangkan keterampilan berpikir anak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Jadi peserta didik itu dapat berpikir jika diberikan suatu materi atau permasalahan yang membuat dia itu, yang mengharuskan dia untuk berpikir dan memecahkan masalah itu. Jadi peserta didik akan memiliki keterampilan berpikir untuk memecahkan masalah yang dihadapi selain di sekolah juga dalam kehidupan sehari-hari gitu. Selanjutnya yang nomor 8, menumbuhkan keterampilan sosial dalam bekerja, toleransi, komunikasi, dan tanggapan terhadap gagasan orang lain. Selanjutnya, slide selanjutnya yaitu tahapan-tahapan pembelajaran tematik SDMI. Yang pertama yaitu menentukan tema. Jadi tahapan yang pertama itu menentukan tema. Tema pembelajaran ditetapkan oleh guru. Jadi guru itu menetapkan bersama dengan peserta didik tema secara bagaimana tematik terpadu atau dapat dilakukan oleh guru itu sendiri dan dimungkinkan disepakati bersama peserta didik. Jadi antara pendidik dan peserta didik itu sama-sama menyepakati suatu tema yang akan sama-sama disampaikan, sama-sama dipelajari, seperti itu. Yang nomor 2, mengintegrasikan tema dengan kurikulum yang berlaku. Jadi pada tahap ini itu guru harus mampu mendesain tema. Bagaimana tema itu menarik secara pembelajarannya dengan cara terintegrasi sejalan dengan tuntutan kurikulum. Jadi harus benar-benar sesuai kurikulum yang ada. Tidak boleh menyeleweng. Guru hanya bisa seperti bagaimana guru itu dapat mengkreasikan tema, tetapi tetap harus sesuai dengan kurikulum yang ada. Seperti itu. Yang nomor 3 yaitu mendesain rencana pembelajaran dan kegiatan kurikuler. Jadi pada tahapan ini mencakup pengorganisasian sumber-sumber dan aktivitas-aktivitas ekstrakurikuler dalam rangka mendemonstrasikan tema. Jadi agar peserta didik itu lebih memahami, jadi tahapan-tahapan pembelajaran tematik itu juga harus langsung mendemonstrasikan atau terjun langsung dalam kegiatan langsung. Misalkan seperti studi wisata, berkunjung ke museum, ke taman sebagai taman edukasi, seperti itu, dan yang lain-lain. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu aktivitas kelompok dan diskusi. Jadi pada aktivitas kelompok dan diskusi sudah saya sampaikan di awal bahwasanya kalau pembelajaran tematik itu hampir semua guru itu menggunakan diskusi. Jadi peserta didik dijadikan kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi bersama, untuk mencapai suatu hal untuk memecahkan masalah yang disampaikan itu tadi. Jadi hal ini tuh membangun guru dan peserta didik dalam mengeksplorasi suatu subjek atau pembelajaran itu sendiri. Seperti itu. Baiklah teman-teman, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada salah kata atau mungkin ada yang masih belum difahami, nanti bisa ditanyakan di akhir sesi pertanyaan nanti, saat sesi pertanyaan nanti. Untuk presentasi selanjutnya saya persilakan kepada Mas Ibnu Rosyid untuk melanjutkan. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Mega
telah mempersilahkan saya sendiri. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang panduan menyusun jadwal pembelajaran tematik. Untuk yang pertama, kita menentukan tema yang menarik dan sesuai perkembangan siswa. Jadi kita itu menentukan tema sesuai dengan siswa-siswa yang ada di SDMI tersebut. Seperti kita menyesuaikan tema untuk kelas 1, menyesuaikan tema untuk kelas 2, menyesuaikan tema untuk kelas 3, dan selanjutnya. Cara kita menentukan tema yaitu ada 2 poin. Yang pertama, kita mempertimbangkan sumber pembelajaran. Dan yang kedua, kita mempertimbangkan keterampilan yang terlibat. Lanjut ke poin kedua atau nomor 2, yaitu kita menyusun matriks tematik selama 1 semester. Kita menyusun mulai pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir untuk 1 semester. Kita mulai menyusunnya, dan untuk selanjutnya yang ketiga, kita menyusun jaring laba-laba setiap tema. Pastinya 1 semester itu ada beberapa tema kan. Untuk yang tema pertama kita menyusun jaring laba-laba, tema yang kedua kita menyusun jaring laba-laba, yang ketiga kita menyusun jaring laba-laba, dan selanjutnya. Lanjut ke poin keempat, kita menyusun program semester, silabus, dan RPP. Untuk yang poin kelima, kita melaksanakan tematik di kelas. Jadi kita setelah menyusun program semester, menyusun silabus, dan juga RPP, lalu kita eksekusinya di kelas. Kita menyampaikan setiap kelas, menyampaikan untuk RPP-nya itu kita sampaikan. Setelah kita menyampaikan RPP atau menyampaikan RPP di kelas, kemudian kita melakukan evaluasi dan refleksi. Sedikit saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, kami kelompok 1 meminta maaf sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.